والصحب والتابعين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد Alhamdulillah, kita mulai saja ya. Waktunya sudah bisa untuk dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Mirdan selaku Korwil Sikapura. Mudah-mudahan sehat ya Pak Mirdan. Juga ibu-ibu yang sudah hadir di sini, apa kabar semua? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Alhamdulillah dahsyat semuanya ya Bu. Bertemu kembali dengan saya Ibu Ina Muhina yang pada malam hari ini akan menemani ibu-ibu semua dalam kajian Korwil Sikapura. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita doakan khususnya untuk gurunda kita, Bapak Ustadz Nasrullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Rabb. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Heti Nurhayati. Beliau adalah CTMR TFT Angkatan 9 yang berasal dari Magelang, tinggal di Cibitung. Ya. Ibu Heti ini salah satu teman kita yang luar biasa semangatnya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan untuk beliau, khususnya juga untuk kita semuanya. Marilah sama-sama kita dengarkan materi yang akan disampaikan Bunda Heti. Sebelum itu, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bunda Heti untuk disilakan menyampaikan materi dengan judul Peduli Berbuah Berkah. Untuk Bunda Heti disilakan. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Waalaikumsalam sampaikan, warahmatullahi wabarakatuh. saya ucapkan terima kasih untuk Pak Mirdan selaku Ketua Korwil Sikapura, kemudian kepada Bu Ina yang sudah membersamai saya di kajian malam ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir malam ini. Ada Bunda Diana, Bunda Ermi, Bunda Herni, Bunda Tasmiah, Pak Iman, dan Bu Nani.
Semoga eh, yang semua yang hadir di sini diberikan Allah keberkahan, keberlimpahan harta dan ilmu, dan hidupnya selalu dimuliakan dan dia bahagiakan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Eh, Marilah pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat sehat. Sehingga kita semua bisa hari ini bisa bersama-sama belajar dan kita insya Allah akan saling sharing ya, saling berbagi, mungkin nanti saling berbagi apa ya pengalaman gitu ya atau apa yang pernah kita dapat tentang materi ini. Dan yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman yang telah membawa kita dari masa kegelapan ke masa terang benderang, dan sampai saat ini pun mukjizat yang didapat beliau dapat kita rasakan, yaitu berupa Al-Quran yang menjadi pedoman dan petunjuk untuk hidup kita. Baiklah, selanjutnya saya langsung saja ke materi. Malam ini saya akan membawakan materi yang berjudul Peduli Berbuah Rezeki. Saya coba share screen dulu ya. Terlihat nggak ya Bu Ina share screen-nya? Terlihat nggak Bu Ina? Terlihat, Bun. Terlihat. Terlihat, oke. Ya. Peduli Berbuah Rezeki ya. Eh, Ya. Materi ini adalah salah satu adanya muncul materi ini awalnya itu salah satunya ketika ada kisah tentang 214 desa yang terbakar dan dihancurkan di Rohingya beberapa tahun yang lalu. Dan uniknya angka ini persis sama dengan yang ada tertulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Yang artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya itu berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Mata Nasrullah. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ala inna nasrullahi qorib. Nah, ini sangat luar biasa ya, bisa apa namanya, bisa persis sama di dengan angkanya yaitu 214 desa, kemudian ternyata itu juga tertulis persis di angka 204 204 ayat 214 di Quran surat Al-Baqarah. Dan juga yang ada lagi firman Allah yang ada di Quran surat Al-Zalzalah, idza jaa nasrullah maaf idza zulzilatil ardu zilzalaha gitu. Apabila bumi digoncangkan dengan seguncang-guncangnya. Sebenarnya ayat ini menceritakan salah satu perjalanan Rasulullah. Rasulullah saat berada di Gua Sur waktu itu ya. Nah, beliau itu bersama dengan sahabatnya waktu mau hijrah. Beliau bersama dengan sahabatnya akan melakukan hijrah itu ke melakukan hijrah. Jadi Gua Sur itu letaknya sekitar 4 kilometer dari Masjidil Haram. Nah, di Gua Sur itu dia berlindung berdua karena dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi karena ada kejaran dari orang-orang Quraisy, kemudian mereka berlindung di dalam gua. Nah, di situ itu Abu Bakar selalu berkata, mata Nasrullah, di manakah pertolongan Allah. Nah, seperti halnya kita mungkin juga pernah mengalami ujian yang berat gitu ya. Mungkin dihina atau dipecat atau mungkin ujian-ujian yang lain gitu. Itu atau mungkin ketika mungkin dikejar-kejar debt collector, kita selalu mengatakan ya Allah, katanya engkau itu dekat, mana pertolonganmu ya Allah gitu. Kapan datang pertolongan darimu ya Allah? Nah, itu Allah itu menjawab di surat yang tadi sudah saya sebutkan di Al-Baqarah ayat 214, di paling belakang ini sebenarnya udah Allah kasih jawaban bahwasanya pertolongan Allah itu sangat dekat. Nas apa in ala inna nasrullahi thoriba. Nah, begitu juga dengan kejadian yang ada di Gua Sur itu.
pertolongan Allah itu ternyata sangat dekat gitu. Kalau dipikir-pikir secara logika, mungkin mudah sekali ya orang kafir Quraisy itu menemukan mereka gitu, karena kan larinya mereka juga sebenarnya kecepatannya juga nggak jauh berbeda gitu. Tapi ternyata Allah itu mengirimkan bala bantuannya. Bala bantuannya berupa apa? Bukan berupa tentara atau mungkin hal yang lain, uang dan sebagainya, bukan. Tapi dia hanya menurunkan tiga, tiga pertolongan. Berupa apa saja? Yang pertama adalah mungkin kalau secara logika, misalnya ada orang di dalam, nggak mungkin dong ada laba-laba dengan waktu yang sebegitu cepat gitu. Jadi mereka sombong udah yakin banget gitu. Wah, nggak ada nih di sini. Mereka kemudian pergi. Nah, itu pertolongan yang diberikan Allah gitu dari apa untuk melindungi Rasul dan Abu Bakar tadi. Jadi kita sebagai umat Islam itu juga tidak perlu khawatir gitu. Kalau misalnya ada cobaan, sebenarnya itu adalah anugerah buat kita. Anugerahnya apa? Yaitu cobaan itu nanti mungkin kita setelahnya akan mendapatkan hadiah dari Allah gitu ya. Nah, itulah kalau orang beriman itu akan memandang pertolongan Allah itu beda dengan orang yang nggak beriman. Karena dia yakin apapun yang terjadi itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, ini ada juga apa kisah ya, ketika manusia mau diciptakan itu malaikat pernah berkata kepada Allah gitu, bertanya kepada Allah gitu. Ya Allah, Engkau itu akan menciptakan manusia gitu. Mereka itu akan menumpahkan darah dan merusak di muka bumi. Padahal kami selalu bertasbih kepadamu gitu. Maksudnya malaikat dia udah tahu nih manusia diciptakan tuh nanti akan ada pertumpahan darah atau ada pertengkaran gitu. Tapi kenapa masih diciptakan gitu? Dan itu kekhawatiran malaikat itu memang benar ya. Kejadiannya termasuk tadi kejadian yang di Rohingya itu adalah salah satu bukti bahwasanya emang ketika manusia diciptakan itu ternyata ada perang. Bahkan dari sejak zaman Rasul juga terjadi sering terjadi juga ada juga perang-perang gitu. Nah itu. Nah kejadian ini ada maknanya ya. Kalau buat kita orang yang tadi saya sebutkan, kalau orang beriman ini mereka akan mengatakan bahwasanya ini adalah ketetapan Allah dan ada hikmah di balik itu. Pasti ada hikmah di balik segala ujian yang mereka dapatkan. Apa? Kalau untuk orang Rohingya mereka bersyukur, atau mungkin kalau sekarang di Palestina gitu, mereka bahkan mengharapkan gitu, mengharapkan mereka bisa meninggal saat itu karena mereka akan dihadiahi sebuah hadiah yang luar biasa yang diimpikan banyak orang, yaitu dengan mati syahid. Jadi nanti masuk surganya langsung gitu, langsung diangkat sama Allah dengan mati syahid tersebut. Ini hal yang luar biasa. Sementara kalau orang yang nggak beriman mungkin akan banyak mengeluh gitu ya. Jadi nggak mau apa nggak mau mempelajari kenapa terjadi adanya musibah. Nah ini kalau misalnya kita itu dikasih permen gitu, dikasih permen yang masih ada bungkusnya, kemudian atau disuruh memilih ada yang bungkus, ada yang masih ada bungkusnya atau nggak ada bungkusnya gitu. Kita selalu memilih yang ada bungkusnya gitu. Ini sebenarnya perlambang gitu, perlambang bahwasanya setiap kita mau mendapatkan rezeki yang bersih itu tentunya harus dibungkus dulu gitu. Kita juga pasti nggak mau kalau dikasih permen yang udah ada bungkusnya ini dikasih dikiranya permen yang udah dimakan sama orang lain. Atau mungkin karena kita nggak mau karena nggak higienis gitu ya. Jadi permen ini sudah banyak kotorannya. Itu gambarannya. Kita menerima rezeki pun harus dengan bungkusnya. Atau mungkin dikasih air gitu. Kalau kita ada yang mau ngasih air minum ke kita, kita lebih memilih air yang dikemas dalam botol atau dalam gelas. Nggak mau kalau dituang langsung ke tangan kemudian kita minum. Pasti kita nggak mau hal yang kayak gitu. Ya, itu begitu pula dengan Allah. Allah itu memberikan kepada kita ujian, tantangan, rintangan maupun apapun itu yang tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kita sebagai kaum muslimin gitu. Nah,
apa hubungannya sekarang antara peduli dengan ujian-ujian yang ada ini? Jadi kita itu pengen, sebenarnya kita kan pengen mendapatkan solusi dari segala persoalan yang ada, yang kita punya tadi, dengan ujian-ujian kita. Nah, Allah dan Rasul itu mencontohkan bagaimana kita bisa terhindar dari segala ujian dan cobaan itu, atau kita nanti akan lebih mudah mengatasi segala percobaan itu dengan apa? Yaitu dengan peduli tadi. Setiap orang yang mau menolong saudaranya, setiap orang yang mau menolong saudaranya, insya Allah juga Allah akan menolong terhadap dirinya atau menyelesaikan persoalan yang ada pada dirinya. Jadi barang siapa yang peduli dengan musibah yang terjadi pada saudaranya, barang siapa yang membantu orang-orang yang terdolimi, maka Allah akan mengambil semua persoalannya. Allah yang akan menyelesaikan semua urusannya. Nah ini kenapa kita harus peduli. Karena Allah itu sudah berjanji. Bahwasanya siapa yang peduli pada saudaranya dengan musibah yang menimpa saudaranya, misalnya sekarang yang di Palestina itu, Allah akan menyelesaikan persoalannya. Dan ini bisa diaplikasikan dalam halnya yang lain. Mungkin kalau yang pada waktu saya kasih materi kickback waktu itu, ada yang bertanya bagaimana menghadapi seorang anak yang dia wow keren gitu untuk orang tuanya. Nah, selain dengan kickback, dengan mendoakan orang lain, bisa juga dengan kita peduli pada anak orang lain. Membantu mensolehkan anak orang lain, insya Allah anak kita juga akan jadi soleh. Kalau di MR ini kan ada wadahnya, sudah jelas gitu, ada wadahnya. Kemudian apa? Kita tinggal mungkin dengan menjadi wali asuh atau kita mensedekahkan sebagian rezeki kita untuk anak-anak santri ini kan salah satu ikhtiar kita supaya anak kita juga menjadi soleh, membantu anak-anak ini menjadi soleh gitu. Atau mungkin di tempat-tempat lain bisa juga tidak harus di pesantren PKR gitu, di tempat-tempat yang lain juga kita bisa melakukan itu. Kemudian kalau ke Palestina juga sama, mereka di sana sekarang lagi nggak mudah untuk mencari makanan. Kita peduli terhadap mereka dengan mungkin menyumbangkan sebagian rizki kita, itu nanti insya Allah Allah juga akan mencukupkan untuk kita. Jadi mungkin ada hal, kalau kata saya yang pernah dengar adalah kata-kata yang bagus itu memberi adalah menerima. Jadi kita selama ini mungkin berpikir bahwasanya memberi itu, ada sebagian orang yang berpikir bahwasanya memberi itu berarti artinya mengurangi jatah rezeki yang kita punya. Padahal enggak, karena sebenarnya memang ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Bisa berupa zakat, sedekah, atau mungkin yang lain itu adalah wakaf gitu ya. Wakaf itu kan juga sama. Kita memberikan ke orang lain kemudian itu dimanfaatkan dan bisa menjadi jariah. Apa hadiahnya? Yaitu jariah. Rezeki kita adalah jariah, nanti pahala yang akan terus menerus meskipun kita meninggal, insya Allah pahala itu tetap mengalir. Kalau zakat mungkin 2,5% kita keluarkan, sepertinya kita mengurangi jatah kita 2,5%. Padahal zakat yang kita keluarkan dengan 2,5% itu 97,5% harta kita akan menjadi diberkahi. Demikian juga sedekah. Sedekah itu eh, menolak bala ya. Jadi insya Allah melindungi kita atau mungkin akhirnya nanti juga memudahkan segala urusan kita. Karena eh, kalau misalnya dicontohkan nih, kita selama ini mungkin kalau membeli barang atau membeli sesuatu itu kan kita kena pajak ya, kena pajak 10 atau mungkin sekarang ada yang PPN itu 11%, kalau PPN ya sekarang udah naik. Itu aja kita taat gitu, harus bayar pajak itu kita taat. Nah, kenapa sama Allah yang jaminannya udah jelas, kita itu nggak taat gitu. Disuruh sedekah, misalnya sedekah subuh cuma 2.000 aja kadang-kadang kita masih merasa berat gitu. Padahal Allah udah jamin tadi. Bahkan ada yang berwasilah dengan sedekah. Dan itu saya pernah alami gitu. Ketika anak saya nggak sehat, kemudian mertua juga nggak sehat, saat itu saya ingat gitu, saya habis dapat kajian tentang sedekah itu. Keluarkanlah 10% dari biaya yang harus kita keluarkan saat itu. Saya ngitungnya itu nggak benar, nggak tepat gitu. Harusnya yang saya keluarkan itu 8 juta, saya itu keluarin cuma 800.000, berarti hanya 1%-nya dari biaya yang harus saya keluarkan. Itu saya niat sedekah dan saya minta doa supaya anak saya sehat, kemudian mertua saya sehat, karena waktu itu mertua di apa jatuh kemudian patah kakinya. Dan kalau operasi mungkin biayanya nggak sedikit gitu, karena kita nggak bakal tega kalau ibu mertua itu hanya dirawat dengan kamar yang sesuai BPJS, pasti kita upgrade gitu. Kita berusaha untuk memuliakan orang tua dan itu kita sudah berpikir waktu biayanya ini nggak sedikit nih. Bikin apa sudah berpikir tapi kemudian saya ingat kok
kebetulan hari itu saya mengikuti kajian itu, kemudian di grupnya itu juga berkali-kali itu disampaikan gitu kisah itu 10%, kemudian saya keluarkan aja 800.000 saat itu, padahal harusnya 8 juta ya, karena saya salah, nggak tepat ngitungnya. Saya sedekahkan, kemudian saya minta doa, ternyata apa, Allah itu kasih jalan keluar. Tiba-tiba ibu itu tidak harus dioperasi karena pertimbangan usia dan karena kebetulan kakak ipar saya dokter, jadi dia bernegosiasi untuk tidak dioperasi karena ibu juga ada diabetes dengan risiko yang lebih besar ketika dioperasi. Dan dokter akhirnya menyetujui dengan alasan yang kuat itu. Kemudian ketika mau keluar dari RS, tiba-tiba om suami saya itu ngasih duit karena itu kakaknya ya. Jadi dia ngasih duit ini tolong digunakan untuk urusan ibu gitu, dan masya Allah itu, jadi saya tidak mengeluarkan uang sedikit pun untuk ibu itu. Allah ternyata kasih rezeki lewat apa paman saya gitu, omnya suami saya gitu. Dan anak saya pun sama gitu. Waktu itu dia divonis untuk operasi usus buntu, dan saya sudah berpikir karena menjelang Lebaran gitu ya, pasti habis ini saya jangan nggak bisa pulang. Padahal suami udah pulang, mau pulang gitu, udah mau pulang karena ibunya juga nggak sehat gitu. Kemudian ternyata diagnosanya nggak tepat, dan dia ternyata yang ada persoalan itu di saluran kencing dan cukup di operasi ringan sehingga sehari selesai dan saya bisa langsung pulang gitu. Nah itu dari situ saya juga jadi belajar, oh ya benar, ternyata saya membuktikan itu benar nih pelajaran yang dikasih gitu. Memberi itu bukan mengurangi, tapi malah menambah buat kita. Karena apa? Allah ternyata bantu kita menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Memberi itu menerima. Kemudian beberapa hari yang lalu juga saya dapat pelajaran lagi nih. Ketika kita memberi, jangan karena kasihan, tapi karena ini adalah rasa terima kasih kita kepada Allah. Allah berikan rezeki kita yang luar biasa. Maka ketika kita memberi ke orang lain itu bukan karena kasihan. Misalnya kita melihat ada saudara kita yang kurang mampu atau apa itu, berikan dengan ucapkan bahwasanya terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan rezeki yang berlimpah kepadaku, yang luar biasa. Kemudian ini sebagian akan saya sedekahkan untuk saudara saya. Semoga dia terlepas nih dari persoalannya, misalnya seperti itu. Jadi bukan karena aduh ya, ya Allah saya kasihan nih dia kok kekurangan ya gitu, apa namanya, ada yang harus kita bantu gitu. Ternyata nilainya di mata Allah itu jauh lebih baik ketika kita mengucapkan dengan kata syukur. Ini baru beberapa waktu lalu yang saya terima. Nah, dari sini kita dapat mengambil pelajaran betapa kalau kita peduli kepada orang lain itu ternyata Allah jamin segalanya buat kita. Betapa Allah itu sangat baik sama kita gitu, memberikan memberikan apa namanya, perintah-perintah, ternyata hadiahnya itu udah jauh lebih besar, nggak bisa dihitung dengan uang gitu, nggak hanya sekedar kelipatan 1.000 2.000, enggak, kelipatan 2 kali lipat, enggak, berlipat-lipat dan bahkan tak terbatas gitu, bahkan tak terbatas. Jadi mari sekarang kita lebih banyak peduli pada orang lain, bukan sekedar apa namanya, bukan sebisa mungkin kita sering ke orang lain supaya persoalan diselesaikan oleh Allah dengan caranya gitu, dengan caranya. Barang siapa yang peduli dengan urusan saudaranya, maka Allah mengambil semua persoalannya ini harus menjadi catatan buat kita. Mulailah banyak-banyak peduli kepada orang lain, karena Allah akan mengambil semua persoalan yang kita miliki. Jadi sekali lagi, ini mungkin yang saya sampaikan ya, apa namanya, sederhana yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan bermanfaat, dan sama-sama kalau kita nanti mulai detik ini kita akan memperbanyak untuk peduli pada orang lain, apapun itu bentuknya, sebagai rasa memberikan peduli itu apapun bentuknya yang kita berikan, tapi itu adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah gitu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya mungkin kita bisa berdiskusi. Waktu saya kembalikan lagi kepada Bu Ina. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Heti apa yang telah disampaikan. Sebelum saya lanjutkan, boleh nggak saya minta, karena KOMR ini diadakan adalah salah satu ajang silaturahmi kita ya. Saya di sini banyak melihat yang tutup kamera gitu ya. Boleh nggak kalau saya minta buka kamera? Sebab saya ingin kenal satu persatu ya,
kita semua ini berada di Korwil Sikapura. Saya belum kenal semuanya. Jadi saya pengen kenal gitu. Yang mana yang namanya Ibu Eka Diana. Gitu. Karena saya sering dengar tuh nama Bu Eka Diana, tapi saya sampai saat ini belum tahu orangnya yang mana ya gitu. Boleh yang berkenan ya dibuka kameranya karena kita sambil silaturahmi di sini. Untuk materi yang disampaikan Bunda Heti ya, kalau saya ambil kesimpulan ya bahwa kepedulian itu membawa keberkahan untuk kita. Nah, di sini kalau awalnya tadi saya melihat eh, ada tentang Rohingya, ada cerita Palestina gitu ya. Karena memang bagian dari kepedulian kita terhadap apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Rohingya dahulu dan juga saat ini di Palestina gitu ya. Kepada semua yang ada di sini, jika tidak berkenan untuk membuka kamera, nggak apa-apa ya. Eh, jadi saya hanya kenal namanya saja. Saya ingin sekali ya berkenalan dengan semua teman-teman yang di Korwil Sikapura gitu ya. Baik, kita lanjutkan apa yang disampaikan Bunda Heti. Barangkali ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan. Saya buka pertanyaannya. Boleh dimulai? Atau ada yang ingin menanggapi ya atau menambahkan? Boleh. Ya, silakan. Alhamdulillah, Bu Nani Yunengsi. Alhamdulillah, apa kabar? Nah, saya saat ini bisa lihat tuh yang mana Bu Nani. Sering dengar namanya ya, tapi memang baru kali ini lihat orangnya nih. Ya, Bu Alhamdulillah Nani sehat, di sini. Ibu. Alhamdulillah. Bunda Diana, alhamdulillah sudah hadir dari Klaten. Masya Allah Bunda. Mudah-mudahan sehat ya Bun. Ya, Mimin. Terima kasih sekali. Alhamdulillah Bunda. Yuk, saya buka. Mungkin ada yang ingin kurang jelas, ingin menambahkan, ingin bertanya atau menyampaikan yang lainnya. Boleh dipersilakan. Dari yang hadir di sini, alhamdulillah ya, yang hadir di sini kurang lebih kita semuanya ada 17 orang ya. Pak Ahmad Sultoni, Ibu Sumayyah dari Surabaya, Masya Allah Ibu Sumayyah dari Surabaya, Masya Allah. Boleh kenalan Bun, kameranya dibuka Bun. Jauh nih dari Surabaya. Pak Basuki ya, kemudian Bu Eka Diana dari Bekasi, Bu Ermi, Ibu Verlin ya, Bunda Herni Lestari dari Purwakarta ya. Kemudian Bunda Ihla Tasmiyah ya, Pak Iman ya. Yuk, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan, boleh silakan. Sambil saya menyapa. Ada Bu Primi, mungkin Bu Masya Primi yang Allah, sudah Bu Primi, apa kabar Bu Primi? ini kayaknya dia juga punya cerita ini tentang Alhamdulillah. Kemarin dengan jadi kenal kan? ini. Luar Iya, biasa dahsyat. jadi kenal dengan Bunda Primi ya, Masya Allah Bu Primi. Semangatnya luar biasa, Bunda Primi. Ya, Bunda Primi ada pertanyaan tidak? Mungkin ada yang ingin ditambahkan Bunda Primi tentang kepedulian Bunda Primi. Peduli membawa berkah. Kira-kira apa yang Bu Primi tangkap dari judul itu? Ada yang bisa Baik. ditambahkan? Silakan Bunda Primi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primi Lupida. Mungkin banyak yang baru kenal gitu ya, karena saya memang kurang aktif karena kesibukan yang lain gitu. Jadi tapi insya Allah untuk selanjutnya insya Allah saya akan aktif berusaha ya. Alhamdulillah. Semangat Bunda Primi. Ya, saya tuh mencontoh semangatnya Bu Ina, Bu Heni. Masya Allah. Iya, CTMR yang muda-muda ini gitu, yang generasi yang
apa baru ini alhamdulillah ya semangatnya Masya Allah tabarakallah gitu kita kalah yang dulu-dulu tuh. Mudah-mudahan istiqomah ya Bunda Primi. Amin. Istiqomah insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Ina, Bu Heti yang sudah membawa Ustadz Muhni dan sahabat terdekat saya Mbak Diana gitu loh ya. Saya tuh kayak saya plus apa namanya tuh kayak mimpi gitu. Kok Masya Allah. Indahnya silaturahmi ya Bunda Primi. Masya Allah, tabarakallah kok kayak mimpi sih Mbak. Mbak ada di sini gitu loh. Aku nggak ngundang loh Mbak karena tahu Mbak Diana kan jauh gitu kan dari Korwil, Korwil apa namanya sana Jawa Tengah gitu kan, Klaten gitu. Makanya waktu ketemu di SGS juga diem-diem aja karena kan jauh gitu kan, nggak deket gitu. Masya Iya. Allah dipertemukan dengan apa namanya Bunda Ina ya gitu. Tadinya tuh saya udah mau ke apa calling ke Ustadz Saprudin, Abah gitu. Abah nggak usah dateng deh gitu, jauh kasihan, nggak deket gitu kan. 5 jam perjalanan kasihan gitu. Tapi kok apa serasa ada yang menghalangi gitu loh, biarin aja. Abah mau datang enggak biarin, nggak usah dihubungi gitu kan. Alhamdulillah Abah datang walaupun ke MBZ sampai Kerawang Timur balik lagi ya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada sahabat semua yang sudah peduli gitu kepada saya. Sebenarnya pada kesempatan kemarin itu ada sesuatu yang ingin disampaikan gitu tentang keajaiban yang terjadi gitu. Masya Allah, tabarakallah, semua itu berkat wasilah Dinar KR gitu. Jadi itu benar-benar luar luar biasa dahsyat. Jadi saya menyampaikan pesan dari Pak Nas bahwa kita semuanya ya Korwil Sikapura itu kan STMR-nya sudah bagus ya, semuanya udah berjalan dengan bagus gitu ya. Kegiatannya juga udah berjalan gitu. KMR-nya ini juga berjalan gitu. Nah, untuk yang si Ardinarnya ini memang perlu ini ya dilecut gitu, dibangunkan gitu kata Pak Nas, bangun 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 gitu, seperti itu gitu. Udah mau kebakaran ini gitu. Nah, Ya, Bunda Primi semangatnya dengan Dinar ya. Malam ini Bunda Primi mungkin ingin disampaikan tentang kepedulian ya Bunda Primi yang dimana kalau kita peduli itu membawa keberkahan untuk diri kita. Mungkin Bunda Primi bisa menambahkan tentang kepedulian ya. Silakan Bunda Primi. baik. Kalau untuk kepedulian itu berkaitan dengan kita membahagiakan dan memuliakan orang lain ya. Jadi iya, membahagiakan dan memuliakan orang lain karena kita gitu ya. Seperti itu. Sebetulnya kan itu inti dari ilmu magnet rezeki ya. Selain buka perisainya, itu yang utama adalah membahagiakan dan memuliakan orang karena kita gitu. Nah, kalau kita peduli kepada orang, seseorang gitu ya, oh kita bantu dia gitu kan, itu kan sebenarnya kita membantu diri kita sendiri. Kita mendoakan dia, misalnya kita lihat nih, misalnya ada di pinggir jalan gitu, ada pedagang kaki lima yang kok dari pagi sampai malam menggelar barang dagangan itu kok nggak banyak yang beli gitu loh sampai dia itu untuk makan aja nggak mudah gitu kan sampai kelaparan gitu. Nah ketika kita peduli gitu ya kita berikan sekedar sekedarnya untuk dia makan hari itu gitu ya itu Masya Allah tabarakallah itu apa namanya pasti Allah akan memberikan kita lebih gitu kan lebih dari itu sudah terbukti gitu. Jadi memang kepedulian itu berbuah rezeki, itu sudah pasti gitu. Itu udah janji Allah gitu. Seperti itu. Alhamdulillah Bunda Primi. Bunda Primi Masya Allah ya tambahannya ya untuk kepedulian ya. Kemarin kita juga merasakan Bunda Primi ini adalah salah satu
teman kita yang sangat memuliakan tamunya ya, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan barokah buat Bunda Primi ya. Bunda Primi, terima kasih untuk tambahannya. Eh, kita beri kesempatan untuk yang lain ya, Bun. Terima kasih Bunda Primi. Bahagia Assalamualaikum. selalu, dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk Bu Ina dan kawan-kawan semua. Ya, kita lanjut untuk yang lain ya, tentang materi yang disampaikan oleh Bunda Heti ya pada malam hari ini tentang peduli membawa keberkahan. Mungkin ada yang baru masuk ya, jadi belum tahu. Nanti Bunda Heti boleh ditambahkan lagi mungkin ya, inti dari apa yang Bunda Heti sampaikan materinya. Karena ini saya lihat masih baru banyak yang masuk, Bunda Heti. Ya, silakan boleh Bunda Heti Oke, di. baik. Mungkin saya ini apa namanya saya ulang kembali ya sebagian materi. Intinya, Allah itu sudah menjanjikan barang siapa yang peduli kepada saudaranya, peduli pada persoalan saudaranya, Allah akan menyelesaikan segala persoalannya. Tadi sudah saya sampaikan terkait dengan sekarang kejadian itu banyak banget ya kalau di apa kayak Palestina, kemudian kalau dulu itu ada Rohingya. Ketika kita peduli sama mereka, insya Allah kita juga akan dibantu oleh Allah bagaimana menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang ada pada diri kita. Kalau tadi saya contohkan juga, ketika kita peduli sama anak orang lain, kemudian kita membantu mensolehkan anak orang lain, mungkin dengan menyisihkan sebagian harta kita untuk anak-anak orang lain, mudah-mudahan anak kita juga menjadi soleh. Dan itu mungkin Amin. ada di persoalan-persoalan yang lain, yang lebih nyata yang lain. Misalnya, kita membantu saudara kita, seperti tadi Bu Primi, membeli dagangannya, melariskan dagangan saudaranya. Mudah-mudahan kalau kita punya usaha atau mungkin di pekerjaan kita, kita juga bisa disejahterakan juga gitu. Berusaha mensejahterakan orang lain, insya Allah Allah juga akan membantu kita tetap sejahtera. Seperti itu. Intinya kita harus mulai sekarang itu banyak peduli kepada persoalan orang lain, membantu mereka sebisa kita. Kemudian kalau Allah apa dalam Islam itu kan sudah jelas ada namanya yiswaf yang saya sebutkan tadi, ada zakat, infak, dan sedekah. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian sebenarnya, wujud kepedulian melalui itu. Dan sepertinya mungkin kita mengeluarkan harta, padahal di dalamnya ada keberkahan. Berupa apa? Kalau zakat, 2,5% dizakati, 97,5% diberkahi hartanya. Kemudian kalau sedekah itu menolak bala gitu ya, kita akan terhindar dari bahaya. Kemudian wakaf itu pahala akan terus mengalir meskipun kita sudah tiada gitu. Nah, ini kan balasan-balasan dari Allah itu luar biasa, berlipat gandanya. Bahkan mungkin bisa saya tambahkan lagi yang apa yang tadi saya sebutkan, kita kalau mau peduli kepada orang, memberikan kepada orang lain itu coba kita rubah sekarang. Pengucapannya dirubah, bukan karena kasihan. Misalnya di Palestina kondisinya luar biasa dahsyat kayak begitu ya. Udah nggak berbentuk lah, Palestina sampai nggak berbentuk, mereka nggak punya rumah, hilang semua, kemudian kita kasihan. Awalnya memang ada empati muncul dari hati kita, tapi ke saat kita memberikan, kita tambahkan, kita ucapkan dengan ucapan terima kasih dulu pada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah memberikan rezeki yang berkah pada saya, rezeki yang masih ada yang lebih gitu, yang lebih-lebih kepada saya yang nggak bisa saya hitung banyaknya, maka sebagian ini adalah ada hak orang lain dan ini saya niatkan untuk sedekah karena rasa terima kasih saya kepadamu ya Allah. Insya Allah dengan niat yang seperti ini itu akan jauh lebih berkah dan mungkin insya Allah dengan seperti itu kita juga akan terhindar dari kesombongan gitu. Bismillah saya niatkan saya sedekah karena saya berterima kasih kepada Allah atas rezeki yang saya terima dan jangan takut, jangan khawatir gitu. Uang kita berkurang, tapi Allah akan tambah dengan berlebih. Berlebih dengan apa? Banyak hal. Nggak harus kembali berupa uang. Bisa dengan berupa kesehatan. Bisa dengan berupa anak yang soleh yang kita dapatkan. Karena kita berusaha mensolehkan anak orang lain. Dan mungkin kita terhindar dari bahaya-bahaya yang mengenai kita. Karena banyak juga nih contoh. Mungkin saya perlebar lagi ya. Contoh yang kemarin berapa lama, belum lama ya. Ada kejadian kebakaran. Mungkin di mana yang terakhir itu Manggarai ya. Manggarai ternyata rumah Allah dilindungi. Kalau yang satu lagi sebelumnya itu ada yang di Semarang, Pasar Johar kalau saya nggak salah ya. Itu Pasar Johar itu ada satu toko yang tetangganya habis semua ketika kebakaran. Ternyata ada satu toko itu yang tetap utuh gitu. Bahkan seisi-isinya itu utuh gitu. Ternyata apa? Ternyata si pemilik toko ini dia rajin sedekah.
setiap hari tidak pernah melewatkan harinya untuk bersedekah. Bahkan Masya Allah. jadi yang tadi seperti saya contohkan ya kasus saya sendiri itu karena saya waktu itu dapat pelajaran kita aja bayar PPN 11% sekarang nih. Kalau dulu 10% kita itu nggak berat gitu karena harus nyetor ke pemerintah aja kita nggak berat bayar 10%. Apalagi untuk Allah. Jadi bahkan sebelum hajat kita terkabul, misalnya mau ada yang melunasin amanah gitu, amanahnya misalnya senilai berapa, kemudian 10%-nya kita sedekahkan dulu sebelum kita melunasi amanah. Mudah-mudahan itu termasuk salah satunya menjadi apa namanya wasilah, wasilah kita bisa lunas amanah. Seperti itu kalau yang saya sampaikan tadi ketika anak saya nggak sehat dan mertua saya nggak sehat. Padahal saya nggak tepat ngitungnya gitu. Harusnya 10% itu 8 juta, saya cuma kasihnya 800.000. Itu pun Allah tolong luar biasa. Masya Allah. Seperti itu. Tabarakallah. Eh, Kemudian mungkin kalau tidak dengan berupa uang gitu, tidak berupa uang apalagi gitu yang kita bisa pedulikan pada orang lain. Ini ada contoh yang bagus kemarin di kajian juga nih, di kajian YKRI itu saya dengarkan gitu. Budi ya, itu kemana-mana itu bawa sikat gigi bekas. Dan ini saya kemarin terinspirasi banget nih. Dia kemana-mana itu ternyata di tasnya ada sikat gigi bekas. Buat apa coba bawa sikat gigi bekas? Tadinya waktu dia belum menceritakan, saya mikir, buat apa ya sikat gigi bekas? Ternyata beliau itu setiap masuk ke toilet, dia bersihkan dulu toilet itu. Dia apa dia bersihkan, kemudian dia pakai. Setelah itu dia bersihkan kembali untuk memuliakan dan membahagiakan yang setelah memakai, supaya yang setelahnya memakai juga merasa nyaman karena bersih. Benar yang disampaikan Bu Primi tadi, terima kasih tambahannya. Memang peduli itu intinya adalah kita membahagiakan dan memuliakan orang lain. Dan Allah akan bahagiakan dan muliakan untuk kita. Nah itu sampai seperti itu. Dan ini menginspirasi. Kemudian ada lagi, saya waktu itu juga pas ikut kajian dikasih tahu, kalau kita pergi ke masjid, atau mungkin ke apa ya, mungkin biasanya ke tempat kajian, atau mungkin ke rumah orang lain lah gitu. Tapi yang paling banyak itu ke masjid ya. Ke masjid itu kan kadang orang naruh sendalnya kan sembarangan kita taruh, kemudian udah kita yang masuk belakangan coba sambil menata sandalnya orang-orang itu. Biasanya kalau di pesantren-pesantren itu mereka diajari untuk menata sandal udah ngadep ke arah kalau pas Keluar, keluar dari ke arah masjidnya kan. luar ya. Nah, itu walaupun nggak usah semuanya, kalau semuanya kan kita bukan tukang sandal ya, bukan tukang sandal yang bagian menata gitu, tapi satu dua sandal kita bantu untuk tata. itu itu termasuk salah satu pelajaran apa namanya yang buat saya itu nggak terpikir. Selama ini kita nggak terpikir ke situ, nggak terpikir ke itu, cuma nata sendal aja, cuma nata sendal itu ternyata luar biasa gitu. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita juga, kita memudahkan orang lain pakai sendal nih, mudah-mudahan Allah juga memudahkan kita apa memberikan jalan keluar yang baik untuk semua persoalan kita, kan bisa bisa ke situ larinya juga gitu. Intinya setiap kita berbuat niatkan karena kita berterima kasih kepada Allah atas semua karunia yang diberikan kepada kita. Kalau hanya tidak berupa uang yang menata sendal saja tadi, kita masih punya tenaga nih membantu, peduli dengan tenaga. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala persoalan kita. Atau mungkin yang tadi juga membersihkan apa WC gitu. Ya Allah, kita dengan tenaga aja kan sebenarnya nggak perlu gengsi juga gitu. Nah ternyata nanti Allah juga akan eh, peduli juga kepada kita, menyelesaikan semua persoalan kita. Dan saya rata-rata yang saya perhatikan gitu, mereka yang keajaibannya luar biasa itu ternyata menjalankan ini juga, kepedulian mereka itu luar biasa besar. Jadi semakin kita peduli ternyata Allah kasih yang berlebih. Apa banyak contoh dari CTMR yang seperti itu ya. Saya juga beberapa kali saya kadang penasaran nih kok bisa ajaib begini, kenapa ya? Yang pertama dia yakin gitu. Yang kedua ternyata pas dia sampaikan bahwasanya apa yang dia lakukan sehari-hari, dia menyampaikan jangan lupa sedekah subuh gitu. Meskipun hanya 1.000 rupiah, tapi yang penting rutin. Kemudian kalau nanti kita sudah 1.000 rupiah, sudah rutin, sudah nggak kepikir lagi mengeluarkan 1.000 rupiah, tambahkan 2.000, 3.000 sampai jumlah yang kita nggak merasa berat mengeluarkannya, berapapun itu. Itu saya pernah juga belajar itu. Itu dari Bu DP saya belajar itu. Waktu saya dengarkan beliau menceritakan kenapa dia bisa seajaib itu, ternyata salah satunya adalah peduli gitu. Mungkin itu yang sekilas saya ulang ya untuk saya sampaikan, dan terima kasih Bu Primi tambahannya. Mungkin dari yang lain ada yang sharing nih ya. Mungkin ada yang pernah mendapatkan keajaiban karena hanya kan apa ketika melakukan kepedulian itu. Silakan Bu Ina, saya kembalikan lagi kepada Bu Ina. Oke, Masya Allah, Bunda Heti ya.
Alhamdulillah Ya. tambahannya juga penjelasannya kembali ya. Jadi kesimpulannya adalah menurut kita sederhana, menurut kita kecil ya. Tetapi dengan niat kita membahagiakan orang lain, memuliakan orang lain itu ya luar biasa yang kita dapatkan gitu. Ikhlas, apalagi hal yang tadi ya seperti Bunda Diah lakukan itu ya menurut saya juga loh eh, bawa sikat gigi itu hanya untuk itu, Masya Allah sampai segitunya ya, Masya Allah Bunda Diah memuliakan orang lain agar yang masuk ke kamar mandi itu lebih bersih, Masya Allah. Itu terus terang tuh gak kepikiran buat saya tuh apa yang dilakukan Bunda Diah. Tapi Masya Allah ya, eh, Bapak Ibu yang ada di sini ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menambahkan ya, bahwa tentang kepedulian itu memang sangat luas ya dan banyak terkait dengan ilmu-ilmu magnet rezeki yang sudah kita pelajari ya, seperti tadi memuliakan dan membahagiakan orang lain ya dengan niat keikhlasan. Kemudian juga bisa juga menjadi cermin juga buat kita. Jadi ketika orang lain kemarin ya seperti yang di Manggarai terjadinya kebakaran itu ya. Nah, itu merupakan cermin bagaimana kalau itu terjadi dengan kita. Kalau orang MRC pasti jawabnya apa ya? Kalau orang MR jawabnya apa? Iya, pasti wow, keren gitu ya. Yang hadir di sini masih ada yang belum ilmu makna rezekinya diamalkan atau dipraktekkan ya barangkali. Apa sudah semua di sini yang hadir sudah orang magnet rezeki? Boleh silakan ada yang ingin bertanya atau menambahkan atau menanggapi. Boleh silakan apa yang disampaikan oleh Bunda Heti. Silakan. Kayaknya ada yang di chat Bu Ina. Oh gitu. Saya belum buka. Terima kasih Bunda Heti. Ada chat mungkin. Oh iya, di sini apa nih? Apa nih? Apa nih? Sama-sama Ibu. Dari siapa ya? Kita Dari buka Bu ya. Herni. Oh, Bu Herni Lestari di Purwakarta. Bu Heni Lestari ya. Bu Heni mau curhat dong. Oh, boleh. Bun, maaf mau curhat dong. Beberapa bulan yang lalu ya. Maaf ya, ini agak kurang tepat nih. Beberapa bulan yang lalu, kenapa ya ini ya? Keren banget ya. Bentar ya. Ada yang bagian ini nih di saya. Oke, mungkin saya bantu bacain ya Bu Ina ya. Udah bantu Bunda Eti ini lagi ini nih, lagi tidak tepat nih. Silakan Bun, maaf dibacakan mau Bunda curhat Eti. dong. Oke. Beberapa Mm-mm. bulan yang lalu saya meminjamkan uang kepada adik ipar saya. Ketika saya sedang butuh ketika saya sedang butuh uang, saya menagih piutang pada adik ipar saya. Katanya belum ada gitu. Iya, nggak Mm-mm. apa-apa, kata aku gitu, kata Bu Herni, dia bilang nggak apa-apa. Kemudian sebulan kemudian dia teleponan sama ibunya. Kemudian mertuanya membahas tentang piutang yang saya dengan adik ipar. Padahal saya Mm-mm. dan suami udah nggak bahas soal itu lagi. Setelah Mm-mm. teleponan itu dia langsung nge-WA dan marah-marah kepada suami saya. Dia malah memutuskan persaudaraan dengan suami saya. Oh ini, Dengan eh saya dan suami saya ya. ya Saya betul. harus gimana nih Bun gitu. Oke Oh iya. ya Bunda Jadi kalau oh, Bu Herni ya. Bu Jadi kan, Herni, Bunda Herni Lestari. Boleh Bunda jadi Heti mau coba menjawab silakan. oke, saya coba menjawab ya. Itu Mm-mm. tadi kan kasusnya Bu Herni itu memberikan piutang pada adik ipar, kemudian ketika ditagih dia belum bisa membayar, Bu Herninya sebenarnya nggak apa-apa, cuman mungkin ada kejadian ketika beliau, adik iparnya tadi teleponan sama mertua, itu ternyata nggak tahu mertua ngomong apa kok, mungkin ngebahas tentang piutang itu ya, sehingga adik iparnya tadi nggak nyaman, kemudian marah gitu ya. Apa yang harus Mm. saya lakukan? Yang pertama mungkin
kalau masih bisa dihubungi mungkin bisa dijelaskan kembali gitu, dijelaskan bahwasanya eh, nggak jadi nggak apa-apa gitu. Dia disampaikan ya dia nggak apa-apa supaya terbuka gitu. Mungkin karena kadang-kadang itu kan kalau ada persoalan kemudian lewat orang lain itu kan nggak pas nggak tepat gitu yang disampaikan ya mungkin ada yang ditambahin atau dikurangin gitu sehingga menimbulkan perasaan yang lain kepada yang punya persoalan ini gitu. Itu mungkin yang pertama jalin komunikasi dulu. Yang kedua kan Bu Heni sudah tepat karena kalau kemarin pelajaran saya dapat itu ketika kita memberikan pinjaman atau apa ya, ada piutang ke orang lain itu kita harus sudah dari awal berniat sedekah gitu. Nah, sekarang kita juga punya kesempatan nih. Kita di sini kan sudah kenal ilmu MR ya. Jadi mungkin bisa kali nanti kalau misalnya bisa terhubung, coba kita ajak untuk mengenal ilmu ini supaya mereka juga jadi paham gitu. Nggak mudah juga kalau menanggapi suatu langsung ditanggapi dengan emosi, tapi kita mesti tabayun dulu. Oh ini benar nggak ya gitu. Karena ini pun juga pasti dari kita semua yang ada di sini pernah mengalami hal yang seperti ini. Bukan cuma masalah pinjam meminjam, tapi mungkin dari hal yang lain. Ketika ada omongan A, kemudian disampaikan kepada B, kemudian B menyampaikan kepada C, sementara A dan C ini punya persoalan, kemudian akhirnya jadi salah paham gitu. Ada yang nggak tepat gitu komunikasinya. Mungkin kalau sekarang kita orang-orang MR sudah diajari bagaimana menghadapi orang lain seperti ini. Yang pertama ya kita tetap harus baik sama mereka. Tidak boleh juga kita ikut jadi ikutan marah gitu. Kita coba tetap berbuat baik atau mungkin dengan sholat tobat gitu. Yang paling penting itu sholat tobat. Setiap ada persoalan kan Pak Nas selalu bilang sholat tobat dulu. Sholat tobat dulu terhadap segala persoalan itu. Kemudian minta petunjuk dengan Harputala gitu. Untuk Harputala. yang paling tepat. Kenapa? Karena Al-Quran pasti benar. Kalau kita manusia mungkin masih ada campur hawa nafsu. Ngomong ke orang mungkin beliau memberikan solusi itu karena juga ada nafsu yang ada dalam dirinya apapun itu. Atau kita aja ketika dimintain pendapat mungkin ya kita akan memberikan jawaban sesuai dengan wacana kita sendiri gitu. Padahal kita mungkin juga belum tahu persoalan yang sesungguhnya seperti apa yang dialami orang itu atau mungkin yang dirasakan orang lain lagi yang sedang punya persoalan seperti apa kita nggak tahu. Tapi tanya langsung sama Allah melalui Al-Quran, melalui GT. Nah, kalau Bu Herni di sini sudah belajar tentang ilmu Garbutala, mungkin itu bisa dipraktekkan. Coba digarbutalain gitu. Kalau orangnya kita sudah coba hubungi baik gak mau, tetap aja bacain aja ayatnya, didikirkan gitu ya. Nah, seperti itu. Yang apa? Kalau penyelesaian menurut saya, jadi intinya tetap hubungan tetap baik. Dengan mertua juga kita tetap baik, meskipun mungkin ada yang nggak tepat dia sampaikan sehingga membuat adik ipar nggak nyaman gitu. Karena kalau orang tua itu kan terumbu karang yang harus benar-benar kita jaga. Apapun yang mereka lakukan, kita harus terima juga dengan lapang dada. Dan kita harus tetap bersikap baik. Kalaupun mengingatkan juga harus dengan cara yang baik, gitu. Nah, kemudian ke adik ipar sama seperti tadi itu kan juga termasuk terumbu karang. Kalau mereka merasa nggak nyaman, dikiranya kita yang seperti itu, padahal kita enggak, tinggal kita coba luruskan. Kalau mereka tetap nggak mau menerima, ya coba kita garbutalakan, gitu. Kalau saya eh, menyarankan solusi yang seperti itu. Mungkin dari yang lain, Bu Primi atau Bu Diana mungkin ada masukan mengenai Iya. persoalan. Barangkali ada yang ingin menambahkan, kalau misalnya silakan. Di sini Bu Herni menanyakan, saya harus gimana ya Bun? Nah, itu berarti yang pertama harus sholat taubat, yang kedua buka Al-Quran dengan cara garputala. Ya, jadi biar Allah yang membereskan ya, tetap hubungan dijaga. Nah, dari garputala tadi dizikirkan ayat yang didapatkan ya. Jadi itu saja Bun yang dilakukan ya. Karena persoalan setidak ringan apapun itu cukup dengan garputala. Insya Allah jawabannya. Ini kisahnya sebenarnya nggak jauh dari saya ya. Jadi kisah saya sama juga Bun. Cuma Alhamdulillah dengan adanya SHMR dan THMR kemarin memberikan benar-benar keikhlasan ya yang luar biasa yang saya rasakan setelah itu ya. Jadi memang kita itu manusia peduli itu penting ya. Peduli penting ya, berbagi juga penting. Tetapi kita harus mempunyai pembelajaran tentang kerangkeng uang itu ya. Itu yang harus kita dalami lagi. Jadi memang masalah ini
masalah ini banyak Bun terjadi ya. Jadi menurut saya, Masya Allah ya, kemarin jawaban yang saya dapat itu juga ada yang saya sangat ingat ya, meminjamkan boleh, peduli boleh ya, karena kita peduli itu ya. Apalagi orang magnet rezeki kan, mendengar orang yang sedang tidak baik-baik saja, wah udah nggak tega aja gitu kan bawaannya. Tapi tetap kalau memang sudah berlebihan ya, kita harus punya prinsip eh, bahwa apa, jangan sampai kehilangan uang juga juga kehilangan persaudaraan gitu atau pertemanan gitu ya. Jadi eh, berbagi peduli itu sangat baik ya. Tetapi kita juga harus bisa dan mempelajari tentang bagaimana ilmu kerangkeng rezeki. Ya, ya mungkin ada tambahan dari yang lain ya di sini tentang apa yang ditanyakan oleh Bunda Herni, boleh ya. Jawabannya adalah jelas ya, dengan sholat taubat juga dengan garpu talak. Dah selesai dah insya Allah. Allah kasih petunjuk dari situ ya Bunda Herni. Iya Bunda Herni. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda semuanya. Sama-sama Bunda Herni. Yang lain mungkin ada lagi yang ingin curhat boleh ya. Barangkali berbagi juga boleh. Silakan ingin menambahkan tentang pembelajaran kita malam hari ini dengan judul Peduli Membawa Berkah. Silakan ada yang ingin menyampaikan lagi atau punya pengalaman ya tentang kepedulian. Gitu. Yuk silakan. Saya boleh nanya? Boleh Pak, silakan Pak. Ya, Iya. ini masalah garpu tala, saya itu belum begitu paham, belum pernah dengar videonya. Jadi tolong sedikit diulas gitu tentang garpu tala. Oke, tentang Garputala ya. Boleh Bunda Heti dijelaskan tentang Garputala. Kayaknya masih anget nih kemarin THMR Garputala nih. Boleh Pak, ya, silakan Bunda Heti Ya, disampaikan. Bapak sudah maaf nih, saya boleh izin bertanya Pak? Ya, boleh. Nah, Bapak sudah pernah ikut eh, seminar-seminar yang ada di Magnet Rezeki atau mungkin Bapak mengenal ilmu MR ini dari mana Pak? Kemarin ikut itu yang di Rumah Sakit Ridoka, Masya Masya Allah. Allah. sehari Alhamdulillah. doang. Yang kedua hari nggak Ya. ikut, kurang modal. Yang hari kedua. Oh yakin ya Pak? Bismillah yakin Pertama. bisa ya. Oke. Iya. Silakan Bunda Heti dijelaskan ya. Oh ya, sebelum saya jelaskan, ini ada yang menambahkan di chat nih. Mohon izin sebentar ya Pak. Saya ini sebelum menambahkan tadi di sini ada yang menambahkan tentang persoalan Bu Erni Boleh, tadi Pak. silakan. Ini. Dari Bu Ermi, terima kasih. Kesederhanaan sholat tobat ternyata adalah menurunkan garis Ya. kebenaran ya. Dia yang benar, saya yang salah. Betul sekali itu prinsip yang harus selalu kita pegang terhadap orang lain itu adalah bahwasanya segala sesuatu yang di luar kita itu benar dan kita itu yang salah itu. Nah, tadi sekarang kemudian saya masuk yang berikutnya pertanyaan tentang Garbutala ya. Sebenarnya Garbutala itu kalau di MR itu istilahnya jurus pamungkas. Bahkan mungkin kemarin disampaikan bahwasanya ini loh ada jurus yang eh, andalan banget gitu untuk yang di hari kedua di THMR ya. Itu kita meminta petunjuk dengan wasilah Al-Quran Pak. Nah, detailnya memang seharusnya ini Bapak mengikuti acara hari yang kedua nih. Karena di situ ada beberapa ketentuan yang saya tidak bisa jelaskan di sini. Jadi atau mungkin Bapak nanti mungkin nanti akan kita insya Allah kita japri ya Pak. Nanti mungkin bisa japri dengan saya atau Bu Ina nih karena kemarin dari Tridoka sama insya Allah kontaknya masih ada ya sama kita ya. Ya. Kita akan share untuk itu Bu Ina yang apa telegramnya kan belum di share ya untuk telegramnya Oh Pak Nas. iya, Nah telegram. itu Ya. nanti Bapak bisa langsung mendengarkan di situ. Jadi intinya adalah kita menggunakan Al-Quran sebagai wasilah bagaimana kita untuk mengatasi semua persoalan yang sedang kita hadapi. Karena Al-Quran itu pasti benarnya dan di situ Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk seluruh manusia dan kita nggak boleh ragu-ragu terhadap Al-Quran gitu. Nah, di situ segala persoalan akan diselesaikan dengan Al-Quran, bisa juga sebagai syifa. Kemudian eh, tadi pembeda antara yang benar dan nggak benar gitu. Tapi untuk detailnya itu ada di
Telegram Pak. Nanti bisa mendengarkan sendiri yang dari Telegramnya Pak Nas. Insya Allah nanti kita akan share. Kalau yang selanjutnya memang harus ikut kelasnya sih Pak untuk lebih jelas. Karena di situ nanti disampaikan secara detail Pak. Disampaikan secara detail bagaimana caranya. Tapi untuk saat sekarang mungkin Bapak bisa mendengarkan terlebih dahulu audio yang ada di Telegramnya Magnet Rezeki ya dari Ustadz Nas langsung. Ya, ya, insya Allah dicoba. Lu Zan. Ya. Atau mungkin ada yang mau menambahkan bagaimana menjelaskannya tentang garpu tala ini. Yang saya sampaikan itu tadi seperti itu karena ada ketentuan-ketentuan yang harus kita pelajari, Pak. Jadi apa ini apa memang benar-benar kita harus mempelajarinya lengkap gitu loh. Lengkap nggak sebagian-sebagian. Ini hanya gambaran saja supaya kita tepat menggunakan garpu tala ini sebagai untuk cara penyelesaian kita. Sebenarnya seperti apa garpu tala yang seharusnya gitu, yang seharusnya itu seperti apa gitu. Iya, Pak Eman nih memang Masya Allah kemarin saya lihat semangat sekali Bunda Heti ya. Saya masih ingat Yang mana dengan Pak dulu? Eman karena kebetulan duduknya dekat dengan saya ya Pak, Oh depan iya, saya kalau paling tidak depan salah ya. Pak Eman. Iya. Jadi, Jadi Pak Eman, garpu tala itu dibahas memang dengan sejelas-jelasnya di hari kedua Pak Eman ya. Jadi garpu tala itu ketika kita ada persoalan yang mungkin tidak ringan ya, kita eh, meminta petunjuk lewat Al-Qur'an. Dan memang itu ada caranya Pak Eman ya. Jadi di dalam Al-Qur'an ketika dibuka ayat ya boleh dibilang ayat sembarang lah yang ditunjukkan bahwa itu adalah ayat yang harus kita zikirkan untuk menyelesaikan persoalan kita gitu. ya, maksudnya buka Nah, Qurannya boleh sembarangan gitu ya, di mana aja. ya buka Qurannya boleh tapi dengan ada niat, dengan kita berniat benar-benar berniat ya. Kita berniat ya Allah ya dengan saya ada persoalan yang tidak ringan. Saya mohon petunjuk ya Allah dengan ayat-Mu gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dibuka Qurannya langsung. Nah di situ kan Quran kita nggak tahu Pak tuh yang mana yang ini ya Pak, yang mana yang nanti bakal jadi pas kita buka kan ya itu di situ banyak ayat gitu kan ya Pak ya. Nah yang pertama kita lakukan adalah langsung kita tunjuk jari kita kemana saja sembarang, lalu kita lihat ke atas 1-2 ayat, kita lihat ke bawah 1-2 ayat ya. Ketika kita baca artinya, itu ada 2. Kalau ayatnya itu dirasa tidak tepat dengan persoalan kita, berarti itu menunjukkan cermin buat kita bahwa kita tuh harus lebih ya menghilangkan perisai mungkin gitu ya, tergantung ayat yang kita dapatkan gitu ya Pak. Nah kemudian kalau ayatnya memang tepat dengan persoalan kita, berarti itu ayat yang ditunjukkan sebagai syifa atau obatnya ya, atau ini ya Pak. Itu saja ya Pak ya. Ya itu saya tambahkan segitu saja ya Pak. Untuk lebih lengkapnya memang harus mengikuti THMR. Ya. Hari kedua. Insya Allah Ya, bulan depan Pak mudah-mudahan Iman selalu ya. rezekinya. Boleh saya catat Pak Iman? Insya Allah siap. Amin. Insya Allah rezeki ada. Rezeki Ya, ada ada. Pak Iman. Iya buka perisainya. Iya terima kasih Pak Iman. Nanti boleh kita japri aja. Oke. Iya, yuk silakan. Ada lagi mungkin dari Pak Iman, ada Pak Iman. Ayo Pak Iman, boleh Pak Iman. Ada pertanyaan nggak Pak Iman? Oh nggak ada, cukup jelas Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Iman, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah cukup jelas intinya ya. Alhamdulillah. Semakin banyak kita memberi, semakin besar wadah kita untuk mendapatkan rezeki lebih. Nah itu kan di MR juga ada ya. Betul. Salah satunya ya, apa tadi Bu Primi bilang ya. Ya, Alhamdulillah. Kan, Pak Iman, makasih loh tambahannya. Nah itu kan plus 6 ya, memuliakan dan membahagiakan orang. Betul. Meter. Kemarin THMR kan Bu ya. Kemarin THMR. Pak Iman ikut THMR di mana? Ya, saya waktu itu di Jakarta Bu. Oh di Jakarta. Iya. Pak Iman udah lama ya MR-nya ya. Alhamdulillah. Enggak juga baru Bu, baru belajar.
Oh, baru. Baru belajar, Bu. Makanya sama-sama Alhamdulillah. belajar, alhamdulillah. Sama, Pak. Kita apalagi nih, Ini baru ilmu banget. ilmu yang merimain juga kan Ibu Heti keren apa? Bahwa sedekah memberikan kita eh, apa rezeki yang lebih gitu loh. Tadi seperti Betul, Bu betul. Heti bilang bahwa Bu Heti bilang apa? Mertuanya nggak sehat gitu ya. Iya, Beliau ditambahkan apa karena nggak pas bayar apa sedekahnya nilainya jadi 800.000 dapatnya tapi alhamdulillah banyak keajaiban Bu Heti ya Iya, walaupun sedikit Alhamdulillah. banyak keajaiban itu Alhamdulillah. kira-kira Bu alhamdulillah terima kasih banyak Bu Masya ilmunya Allah, Pak Iman ini pencerahannya salah satu senior saya kita nih, Bunda Heti. oh, enggak Bu Iya, THMR di sama-sama. Jakarta nih dengan Mbak Novi ya. Nah, beliau Bu Novi guru saya Bu Ah, tuh Masya Allah, Bunda beliau guru Novi saya yang hadir di sini. mengajarkan saya Garputala Bu Novi Alhamdulillah. alhamdulillah dahsyat Bu Alhamdulillah, Novi. dahsyat Bunda Novi. Semoga Allah bahagiakan, Allah muliakan Bunda Novi. Alhamdulillah Bunda Novi hadir Pak Iman malam hari ini. Beliau juga guru kami Pak Iman ya. Bulan Iya Bu, kemarin kita bertemu dan bersama-sama dengan Bunda iya di Novi ya. SGS Bu ya. Bunda kita nggak ikut SGS Pak, Oh belum siap siap tepat nggak. kayaknya. Kirain Bu apa bareng Bunda Novi bulan lalu di SGS sama Bu Primi. Oh iya, Iya Bunda sama Novi Bu salah ikut Primi. SGS nih Assalamualaikum kemarin. Bu Primi. Oh, Bu Pri. Iya mohon maaf nggak bisa datang Bu. Mohon maaf. Ini juga ada Pak Mirdan juga. Assalamualaikum Komandan. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Waalaikumsalam. Pak Sehat Pak Mirdan, Imam. Assalamualaikum. Kayaknya Pak Mirdan Waalaikumsalam. baru baru ini nih, baru sampai ya. Alhamdulillah. Aduh maaf, baru motoran tadi tuh. Iya. Iya, dimaklum Bapak Ketua Iya kita beliau ini dahsyat sibuk Bu. kali ya. Beliau Dahsyat, dahsyat. Masya Allah. Baik Bu. Ya, Pak Terima Iman, kasih terima banyak Bu kasih ya Ina. tambahannya. Masya Allah, Baik sama-sama Ibu. Pak Iman. Sama-sama. Terima Ya, kasih. Alhamdulillah, sama-sama Pak Iman. Ya. Ya, silakan. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan tentang apa yang disampaikan oleh Bunda Heti ya tadi. Juga yang disampaikan oleh tambahan dari Bu Primi, juga Pak Iman. Alhamdulillah. Pak Eman ya, Pak Eman. Kita ketemu ya Pak Eman bulan depan. Pak Eman. Yuk, Iya Bu, insya Allah. Pak Ketua nih mungkin ada yang ditambahkan Pak Ketua tentang peduli membawa berkah Pak Ketua. Mungkin apa ini ingin menanggapi boleh. Yuk Pak Ketua silakan. Mungkin ada yang disampaikan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina, Bu Heti yang sudah kasih materi pada malam hari ini. Semoga ilmu yang diberikan menjadikan wasilah eh, kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat kelak. Terima kasih juga Bapak Amin. Ibu yang sudah hadir di KWMR, kajian online Magnet Rezeki Korwil Sikapura. Semoga kita bisa istiqomah Amin. belajar bersama walaupun lewat online, tapi insya Allah ini bisa dicatat menjadi amal baik untuk kita semuanya dan menjadi penggugur dosa untuk kita semuanya. Eh, Amin. Bahkan kegiatan ini bisa juga menjadikan wasilah gugurnya dosa-dosa orang tua kita dan kerabat-kerabat kita semuanya. Amin. 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 Alhamdulillah Amin. ini Ya Allah. materi malam hari ini keren banget. Ini peduli berbuah rezeki. Jadi eh, oh ada Bu Primi ya, Bu Primi mohon izin kemarin nggak bisa datang. Iya, nggak Aduh apa-apa Pak nggak bisa Mirza. datang karena Sehat-sehat udah Pak ada Mirza. acara duluan. SHMR juga nggak jadi. Akhirnya bikin SHMR. Alhamdulillah tapi udah lancar acaranya ya Bu ya. Mudah-mudahan Alhamdulillah. ya peduli berbuah rezeki. Jadi
kita tuh memang makhluk sosial gitu, nggak bisa hidup sendiri. Jadi kita harus peduli kepada orang lain. Bukan seberapa banyak yang kita berikan gitu, tapi seberapa peduli diri kita ini terhadap orang lain. Jadi kata Panas itu kalau kita hidup sekedar hidup aja ya nggak jadi apa-apa gitu. Tapi kita hidup itu harus ada manfaatnya bagi orang lain, terutama ya bagi sekitar kita, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi keluarga, bagi orang tua tentunya itu yang paling penting yang harus kita kasih peduli. Kepedulian kita tuh harus lebih ekstra gitu, apalagi di Three Angel Miracle. Kalau kita ngomongnya manet rezeki, ya kalau mau banyak rezeki ya kita harus banyakin juga tuh kepedulian kita terhadap Three Angel Miracle kita gitu. Miracle. Mm-mm, terhadap ibu, kepada istri gitu ya. Itu harus lebih lagi tuh kepeduliannya. Nah, kembalinya ke kita, insya Allah dalam bentuk kesehatan, kebahagiaan, kemuliaan, hati yang tenang gitu ya. Terus tadi ada juga yang ditanya Pak Eman ya, nanya Garputala tuh apa gitu. Nah, sebenarnya esensinya dari Garputala kita itu mencari ketenangan batin, ketenangan diri gitu. Itu yang dicari dalam Garputala karena setiap kita punya persoalan gitu ya, ada ketidaknyamanan dalam hati gitu, ketidakbahagiaan, ketidaksesuaian ekspektasi hidup yang kita jalani ini gitu ya. Kalau bahasa nggak baiknya risau gitu, gundah gulana gitu, hati nggak tenang. Nah, eh, kita itu ada jurus yang namanya jurus Garputala. Garputala itu membuka Quran secara acak gitu ya. Tetapi kalau frekuensinya gitu sama, getarannya itu sama gitu ya. Makanya kan getarkan dengan Al-Quran itu hati kita yang getaran. Ketika getaran frekuensi hati kita dengan Al-Quran sama dan ayat yang kita buka secara acak itu eh, biasanya sesuai dengan apa yang kita rasakan pada saat itu gitu. Misalkan ingin hajat, pengen apa gitu, membuat galau. Nah, karena hati yang tenang itu adalah rezeki yang nggak terhingga gitu rezeki. Karena eh, persoalan itu ketika kita dapat persoalan tapi hati kita tenang, bahagia, persoalan itu akan menjadi rezeki. Persoalan itu akan menjadi anugerah bagi kita. Pun sebaliknya ketika kita eh, hati kita tidak tenang, dapat rezeki pun akan seperti mendapatkan musibah gitu. Nah, makanya Panas suka cerita tuh ada cerita eh, ketika orang dapat lagi punya sariawan hati, sariawannya 15 diajak candlelight dinner di Pulau Bali gitu ya. Masak chef ketika makanan yang dihidangkan karena dia punya ada 15 sariawan dan itu candlelight dinnernya nggak akan bermakna bagi dia. Itu makanan enak nggak akan bisa dirasakan jadi enak gitu. Nah, sebaliknya gitu ketika hati kita tenang, hati kita bahagia gitu, makan dengan buntut asin peda pun kayaknya jadi nikmat gitu. Masya Ah, Allah. nah itu yang harus kita jaga tuh kebahagiaan batin kita gitu. Hati kita tuh harus selalu bersih, harus selalu sejuk gitu, adem gitu. Nah, kita carinya dengan apa? Dengan berbagi. Misalkan kita kasih senyum ke orang lain, terus orang lain bahagia dengan senyuman kita. Nah, itu tuh rezeki buat kita tuh. Itu tuh bisa mendamaikan hati kita gitu. Ketika ada orang lain misalkan penuh persoalan, tapi kita sapa dia gitu ya. Misalkan ada Panas tuh suka cerita, misalkan ada yang mau kerja, mau ngapain, mau kerja atau ngapain gitu. Di magnet rezeki itu kan orang-orang nggak ada, udah nggak kerja lagi. Tapi kerjanya orang magnet rezeki itu membahagiakan dan memuliakan orang lain karena kita gitu. Eh, kita datang ke kantor niatnya bukan buat kerja, tapi untuk membahagiakan dan memuliakan orang kantor.
ketemu Pak Satpam, apa kabar gitu. Gimana kucingnya sehat? Nah, satu kantor nggak ada yang nyapa dia. Ini sampai ke kucing-kucingnya disapa. Itu Pak Satpam bahagia. Nah, ketika Pak Satpam bahagia, itu rezeki buat kita. Akhirnya kan hati kita akan menjadi tenang gitu ininya. Ketenangan hati akan kita dapat. Nah, esensi dari Garputala itu adalah untuk mendapatkan ketenangan hati gitu. Karena persoalan yang sebesar setinggi gunung dan seluas lautan, insya Allah dengan tenangnya hati kita akan bisa melaluinya gitu. Gitu mungkin dari saya. Sama ada informasi satu lagi buat Bapak Ibu semuanya, insya Allah akhir pekan ini hari Sabtu dan Ahad itu ada camp offline Magnet Rezeki di Hotel Arya Duta Tangerang. Insya Allah nanti itu akan diisi langsung sama Pak Nasrullah. Nah, kalau yang udah SHMR terus THMR ikut lagi camp, nah itu ilmunya akan lebih jelek lagi karena kan beda ya, beda beda auranya gitu, beda vibes-nya antara online dan offline. Udah gitu, begitu offline kita di sana lebihnya nanti kita ada sholat tahajud berjamaah, langsung dipimpin sama Pak Nas. Biasanya nanti Pak Nas baca surat Ar-Rahman, lalu garpu talanya bersama-sama Pak Nas, dan ada juga satu jurus yang nggak bisa itu dilakukan secara online, yaitu jurus Panah Arjuna. Nah, Panah Arjuna itu memfokuskan keinginan kita, tujuan kita gitu ya, memfokuskan, tapi kita nggak bisa menggenggam semua yang kita inginkan. Dan itu harus dilepaskan dengan atas izin Allah, dengan keriduan Allah. Nah, itu dilambangkan dengan eh, memecahkan keramik dengan bohlam. Kalau di situ ada hawa nafsu, masih ada apa campur tangan manusia gitu, keinginan kuat dari manusia itu si apa namanya? Si keramiknya nggak akan pecah. Tapi ketika kita lepaskan dan insya Allah Allah akan eh, eh, apa namanya mengabulkan semua doa hajat-hajat kita, insya Allah si keramik itu akan pecah. Nah itu eh, hanya ada di camp offline Magnet Rezeki yang insya Allah nanti akan ada di Sabtu sama Ahad pekan ini di Hotel Arya Duta Tangerang. Tangerang. Nah, ya. Ya. Kemarin Pak Iman datang sama kakaknya tuh di sana ikut camp offline di sana. Iya, Pak. Betul, Hmm. betul. Merefresh, Gitu. merefresh Aiman. ilmu. Baik, itu aja dari saya, Bu Ina, Bu Heti, silahkan. Terima kasih Pak Mirdan, Masya Allah. Semoga Allah membahagiakan dan memuliakan Pak Mirdan. Amin. Tambahannya tadi begitu adem ya. Jadi memang yang sangat kita dapatkan itu ketenangan ya. Dengan hidup tenang, persoalan seluas apapun ya, setinggi apapun akan menjadi kecil ketika kita merasa tenang. Gitu. Kuncinya adalah ketenangan ya. Dari Garputala, dari semuanya adalah kuncinya ketenangan. Untuk informasinya Pak Mirdan ya, camp kita jangan lupa semuanya yang ada di sini Sabtu dan Ahad pekan depan ya, sebentar lagi ya berarti ya. Nah, ayo yang mau ngecas kita hadir semua di sana ya, langsung bertemu dengan Pak Nasrullah ya. Akan berbeda ya energi yang kita terima ya dari offline dan online gitu ya, sangat berbeda gitu. Oh iya, Ya, satu lagi. Insya Allah ya silakan. Mm-mm. yang camp yang sekarang ini insya Allah akan ada kejutan, akan ada pemain film Kamawa, insya Allah akan ikut camp. Masya Allah, tuh Nah, ditambah lagi. siapa artisnya? Eh, Tunggu aja di camp. Yuk, siapa artisnya? Ayo hadir, Yang yuk pasti bukan hadir. Pak Mirdan ya. Artisnya bukan Pak Mirdan. Iya bener, karena nggak main di Kamawa. Iya betul.
Nanti pokoknya ada artis, ada 2 atau 3 atau 4 deh kayaknya yang Oh, Masya hadir Allah. di sana. Hadir ya. Alhamdulillah. Ya. Ya, Bunda Primi mungkin langsung kita ke camp Bunda Primi ya. Masya Allah. Berarti jatuhnya tanggal 21 ya Pak Mirdan? 21, 22 ya? Ya betul, 21-22 Masya September. Allah. Saya udah ada jadwal 21. Aduh, belum tepat sepertinya saya ini untuk Mm-mm. ikut lagi camp ya. Insya Allah dengan next nanti selanjutnya. Ya, kalau Bu Eh, Primi itu di SGS udah ketemu artis-artis Kamawa ya, datang ada Cit- iya, Mbak Citra Kirana sama suaminya datang. Udah gitu pas nonton film Kamawanya ada lagi datang beberapa artis iya di SGS ya. di SGS gitu. Iya. Nah ini yang kemarin gak ikut SGS, ikut di camp karena akan ada artisnya juga. Iya. Mudah-mudahan yang selanjutnya filmnya Pak Mirdan bisa ikut ya dengan Bunda Primi. Amin. Kita semua bisa Amin ikut. ya Allah ya Rabbal Amin ya Alamin. Rabbal Alamin. Artis semuanya. Amin, amin, amin. Oke, semuanya ya dengan tambahan dari Bapak Korwil kita, Pak Mirdan ya, yang tadi disampaikan. Sebelum kita tutup, Bunda Heti mungkin ada yang ingin disampaikan, silahkan. Oke, terima kasih Bu Ina. Terima kasih Pak Mirdan atas tambahannya. Ini penjelasan yang sangat detail sebenarnya untuk kita pahami dan mungkin kalau akan lebih detail lagi mungkin akan dipelajari yang di eh, kajian-kajian berikutnya ya. Semoga di kajian-kajian berikutnya kita semua juga tetap bisa hadir karena Amin, jangan bosan mengikuti kajian karena ternyata di situ itu kadang-kadang yang tidak terbayang sama sekali sama kita itu ternyata itu sebuah ilmu yang luar biasa gitu. Saya merasakan itu, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan mudah-mudahan amin, mengikuti amin, kajian yang ada di MR ini. amin, Mungkin itu amin. saja. Dari saya mungkin ada sedikit tambahan, saya baru ingat tentang tadi yang peduli, beramal, kemudian kemarin saya sempat ada pertanyaan, bagaimana kita memberikan kepada peminta-minta yang kita tahu tuh kalau yang di pinggir jalan, itu kan mereka ada yang naruh gitu ya. Itu Hmm, ada satu pesan bahwasanya ketika kita beramal itu harus cerdas. Mungkin tadi mungkin sudah dicontohkan juga ya bagaimana yang beramal cerdas tadi eh, ketika mungkin dengan piutang dan sebagainya mungkin termasuk dalam beramal pun kita harus cerdas. Kita harus tahu yang tepat kemana kita beramal supaya tidak menimbulkan hal-hal yang nggak bagus akhirnya atau kita artinya kemudian tidak mendidik kalau terhadap orang-orang yang memang itu menjadi pekerjaannya. Mungkin itu tambahan dari saya. Kemudian karena ini sudah cukup malam ya, sudah setengah 10, saya akhiri yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tidak ketepatan hal yang saya sampaikan. Itu semata-mata datangnya dari saya sebagai manusia dan kebenaran itu datangnya dari Allah saja. Yang Dia yang maha benar. Dan saya akhiri malam ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bu Ina. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah Bunda Heti, ilmu yang disampaikan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pemahaman serta bisa mempraktekannya dengan kesungguhan dan keikhlasan. Semua yang hadir di sini, sebelum saya tutup, saya mohon maaf yang seluas-luasnya jika ada kata yang kurang tepat juga apa yang saya sampaikan. Saya mohon dimaafkan karena kesalahan adalah datangnya dari saya dan kebaikan hanya milik Allah. Untuk itu, saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih Pak Mirdan, Sama-sama Ibu. Bunda Primi, Pak Iman, semua yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bunda Diana ya. Semoga Allah memuliakan dan membahagiakan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد
رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سوء رب استجيب لي آمين إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق